Halo Sobat Petro, di sini dengan Angga Saputra dari Departemen Reliability dan Interkoneksi Teknik. Pada kali ini saya akan mencoba sharing knowledge kembali mengenai plan maintenance dari modul di SAP. Namun kali ini saya akan membahas mengenai proses bisnis. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai master data, kali ini kita akan coba fokus ke proses bisnis dari plan maintenance tersebut. Seperti apa isinya? Simak sharing knowledge kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Angga Saputra dari Departemen Keandalan Pabrik dan Interkoneksi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing knowledge mengenai proses bisnis di SAP, khususnya untuk plant maintenance. Proses bisnis di plant maintenance terdiri dari tiga bagian utama, yaitu adalah korektif, proses bisnis korektif maintenance. Yang kedua adalah plan maintenance yang terencana, dan berikutnya adalah yang turnaround suatu project turnaround. Secara overall, flowchart untuk maintenance order itu sama antara work order di korektif, plan, ataupun yang di turnaround. Jadi pada dasarnya alur utama adalah pembuatan notifikasi oleh peminta jasa. Peminta jasa ini bisa berupa dari produksi, bisa dari keluhan dari inspeksi, temuan gitu ya. Bisa jadi dari keluhan dari P2K, dari proses, dan lain-lain. Disampaikan kepada planner HR dalam hari ini Candal Har ya. Ini kemudian akan dibuatkan work order. Kalau memang work order itu sudah disusun, dilakukan planning dan dilakukan scheduling, maka work order tersebut dapat dilakukan rilis work order. Yang pada dasarnya rilis itu kewenangan dari manajer. Karena apa? Kenapa harus VP atau manajer? Karena ini mengandung nilai biaya. Setiap work order yang dirilis, maka akan ada biaya yang dimunculkan di dalam SAP. Baik biaya manpower, baik biaya material atau jasa. Nah, maka dari itu kewenangannya adalah di manajer. Namun tidak memungkinkan ketika ini didisposisi kepada AVP dari planner, itu sangat memungkinkan karena ketika menjadi beban manajer untuk melakukan rilis, ini cukup banyak ya work order yang harus dirilis, sehingga akan memakan waktu yang cukup banyak ketika kewenangannya hanya dilaksanakan pada manajer. Kemudian apabila ada transaksi material dilakukan oleh tim material master atau material management di PPBJ dan pengadaan, dan ketika material sudah datang, sudah siap, bisa dilaksanakan eksekusi, dan kemudian dilakukan isu permit. Nah, permit di sini adalah merupakan handover atau semacam keberterimaan dari rekan-rekan peminta jasa. Apakah mereka sudah puas atas hasil pekerjaan yang dilakukan? Nah, ini dilakukan isu permit. Kemudian setelah permit diterbitkan, maka work order tersebut bisa dilakukan penutupan atau dilaksanakan technical complete TECO. Setelah ditutup, biayanya akan di cost allocation masuk ke dalam harga perkiraan produk atau HPP. Ini notifikasi yang merupakan surat keluhan ya. Notifikasi bukan merupakan surat perintah, tapi keluhan. Keluhan temuan di lapangan seperti apa, keluhannya seperti apa, ada peralatan yang mengganjal. Jadi intinya adalah pada saat kita ke bengkel, sama seperti kita ke bengkel sepeda motor misalkan, kita melakukan keluhannya apa, remnya tidak pakem, terus kemudian gasnya kok kurang narik misalkan, itu notifikasi dari kita yang kita sampaikan. Jadi bukan bentuk perintah, Pak ini tolong bongkarkan ini, ganti ini, enggak, tapi dalam bentuk keluhan. Kita sampaikan keluhan, baru oleh teknisi tersebut dievaluasi keluhan tersebut kira-kira penyebabnya apa, dan sebagai tindakan apa yang harus dilakukan oleh plannernya. Ini isi dari notifikasi. Notifikasi harus menyebutkan equipment apa, terus kemudian deskripsinya keluhannya seperti apa. Nah, yang antara deskripsi dan equipment harus sinkron. Jangan sampai misalkan dia memilih suatu pompa GA101B, pompa. Yang dipilih pompa tapi deskripsinya adalah perbaikan pagar. Nah, ini yang tidak sinkron. Misalkan pagar cat mengelupas. Nah, ini yang tidak sinkron sebetulnya. Ketika
notif umum, maka hendaknya memilih equipment atau functional location yang umum, bukan spesifik ke equipment pompa tertentu. Nah, di sini juga disampaikan siapa pelapornya, terus kemudian prioritasnya. Nah, prioritas work order ini sangat penting ya. Sangat penting dalam artian begini. Ketika yang disampaikan adalah high, prioritas high atau emergency, maka ini notifikasi ini harus segera dikerjakan. Dalam artian kita juga sebagai planner akan melihat kondisi ketersediaan tenaga. Ketika ada notifikasi yang benar-benar memang emergensi, maka ini menjadi prioritas utama untuk dilakukan pekerjaan, dan pekerjaan lainnya dilakukan penundaan atau menjadi backlog. Nah, apakah benar-benar ini notifikasi ini emergensi? Maka notifikasi memang harus dilakukan gatekeeping sebelum notifikasi itu dirilis. Nah, ini wewenangnya siapa? Wewenangnya di ranah peminta jasa, sampai level AVP-nya, bahkan sampai level VP-nya harus melakukan gatekeeping. Di notifikasi tersebut juga ada beberapa tipe, mulai dari M1 sampai dengan M8, di mana M1 ini maintenance request yang biasanya diakses oleh teman-teman produksi. M2 ini auto notification yang ketika order dibuat, preventif dibuat, itu tanpa harus kita membuat notifikasi, secara otomatis by system akan menggenerate notifikasi. M3 ini activity report, biasanya digunakan untuk do it yourself atau fix it by yourself atau autonomous maintenance. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman produksi tanpa perlu dibuatkan maintenance order, biasanya dicatat di activity report. Yang E4 ini adalah inspection recommendation. Ketika teman-teman inspeksi melakukan pengecekan di lapangan, ada temuan di lapangan, maka bisa diterbitkan notifikasi M4. M5 ini merupakan proses engineer recommendation. Dalam hal ini temuan dari P2K, ketika ada temuan kelainan dari peralatan bisa dibuatkan notifikasi di sini. M6 dan M7 ini merupakan follow up dari kegiatan pemeliharaan preventif dan predictive maintenance. Ketika ada kegiatan misalkan servis rutin setiap bulan, dan pada saat melakukan servis rutin tersebut ditemukan gejala, maka bisa dilakukan pembuatan notifikasi atau follow up dari tindakan preventif dan prediktif tersebut. Yang terakhir adalah M8, ini K3LH request, biasanya digunakan pada saat patrol P2K3 ya, temuan safe unsafe, kondisi unsafe, apa bisa menggunakan notifikasi M8 yang nantinya akan menjadi prioritas safety, ini prioritas utama, akan menjadi prioritas utama dalam pembuatan work order dan juga prioritasnya. Dalam alur notif juga ada permit yang tadi saya sampaikan, yang merupakan handover atau serah terima dari maintenance ke produksi. Jadi permit ini merupakan keberterimaan atau izin dari produksi bahwa pekerjaan sudah dianggap baik dan dapat ditutup. Jadi ini adalah senjata. Seperti halnya kita ke bengkel, ketika kita diberi invoice, apakah kita langsung membayar? Tentu saja tidak. Kita harus mengecek dulu. Ini bengkel mobil kita sudah performanya sudah prima belum, apa yang kita keluhkan itu sudah terselesaikan belum, itu baru kalau memang sudah oke, kita terbitkan permit atau kita mau membayar. Nah, di permit ini ada beberapa indikasi, warna indikasi hijau, merah, kuning, dan tidak ada atau kosong, dimana kalau hijau itu menandakan permit sudah dikeluarkan, sedangkan kuning menandakan permit belum dikeluarkan, namun belum melebihi tanggal basic start, artinya permit tidak telat, pekerjaan belum dilaksanakan. Sedangkan untuk merah menandakan permit belum dikeluarkan, tapi tanggal eksekusi sudah terlewat. Artinya permit ini terlambat. Kenapa? Nah, ini bisa jadi mungkin pekerjaan itu backlog, menunggu sesuatu yang sehingga pekerjaan tersebut harus dilakukan reschedule. Bisa jadi seperti itu. Basic startnya digeser. Maka nanti tidak akan menjadi merah lagi permitnya. Tapi kalau permit yang sudah terlambat atau lupa melakukan permitnya, ini akan menjadikan permit ini berwarna merah. Dan kosong ini ada, jika ada permit yang kosong tidak berwarna apa-apa, menandakan tidak membutuhkan permit dalam suatu pekerjaan. Nah, work order sekarang kita lihat tipe maintenance atau tipe work order. Ada PM01 sampai dengan PM10, maaf. Di mana PM01 merupakan breakdown maintenance, ketika terjadi kerusakan yang sifatnya mematikan, yang alatnya mati, tidak beroperasi, itu
menggunakan PM01 breakdown maintenance. Ini yang sangat dihindari di dunia pemeliharaan lah. Breakdown maintenance itu sebetulnya boleh terjadi ketika yang tidak menimbulkan efek terhadap plan atau efek terhadap biaya atau terhadap safety yang tidak menimbulkan biaya tersebut boleh dilakukan. Contoh Pak, contohnya adalah lampu. Contoh lampu tidak ada perawatan khusus terhadap lampu. Ketika mati lampunya langsung kita ganti. Nah itu disebut breakdown maintenance. Boleh dilakukan seperti itu. Untuk berikutnya adalah PM02 yaitu corrective maintenance. Corrective maintenance adalah tindakan untuk perbaikan peralatannya, tapi belum sampai mati. Untuk perbaikannya di PM02. Dengan preventif bisa berupa time base ya, preventive maintenance, predictive maintenance untuk condition monitoring, biasanya di vibrasi, monitoring vibrasi di PM04. Ada PM05 untuk modification. Nah, ini management of change ini biasanya menggunakan PM05. Setiap kegiatan modifikasi atau improvement di dalam suatu plan ini menggunakan work order PM05. Sehingga juga bisa kita lihat modifikasi mana saja yang sudah dilakukan. Untuk kondisi sekarang mungkin banyak sekali yang belum dilakukan penggunaan PM05 ini untuk item modifikasi, sehingga pada saat kita mau lihat modifikasi yang sudah dilakukan tidak terdata di dalam work order. Untuk PM06 merupakan refurbishment order, PM07 merupakan calibration order untuk instrumentasi biasanya, PM08 untuk standing order, PM09 ini turnaround order yang sekarang memang sudah tidak digunakan lagi, dan PM010 merupakan general maintenance. Nah, PM09 ini sudah tidak digunakan karena order TA sekarang menggunakan di PM01 sampai dengan PM010, tapi kecuali di PM09. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menggunakan atau membuat work order untuk kegiatan turnaround, yang perlu dibedakan adalah settlement rule, activity type, priority, dan revisionnya, sehingga jangan sampai salah posting pada saat akhir bulan. Kalau dia work order TA harusnya ya dia tidak closing ya, artinya sepanjang project TA dia akan terus open mengikuti tanggal berakhirnya project. Ini perlu diwaspadai. Ini alurnya dari work order reactive maintenance sama seperti yang kita jelaskan pada sebelumnya, di mana ada juga order headernya yang menjelaskan tentang order type, dates plan, main object, priority, description. Di bawahnya order header itu ada object list, operation, apa saja yang dilakukan, work centernya siapa, eksekutornya siapa, deskripsinya apa, terus kemudiannya lama waktunya berapa, itu semuanya diterangkan di dalam operation. Ada material list kalau memang membutuhkan material, service misalkan membutuhkan jasa, dan juga ada settlement rule yang harus disetting ke work order ini, apakah dia ikut WBS, work breakdown structure di TA, ataukah dia untuk order rutin, ini harus didefinisikan. Ini contohnya di dalam isi suatu work order, di mana tampilan sebelah kiri ini tampilan header data, mengandung work centernya siapa, terus basic start kapan dia direncanakan dilaksanakan, priority dari ordernya ini apa, terus kemudian equipmentnya apa, dan juga statusnya order bagaimana, apakah sudah dirilis, apakah masih dibuat create atau belum dirilis, ataukah sudah ditutup teko, ataukah dibatalkan di close dan sebagainya. Di sini ada statusnya. Juga di samping kanan ini bisa terlihat operationnya jelas dari suatu work order, kegiatan-kegiatan apa saja dari work order tersebut bisa dituliskan di sini. Jumlah orangnya berapa, jumlah tenaga kerja, terus kemudian siapa yang melakukan, jamnya berapa, bisa ditulis di sini. Ada juga komponen yang dibutuhkan berapa, dan juga biayanya ada internal labor cost, ada juga service cost, material cost. Ini bisa terlihat di dalam suatu dokumen work order. Nah, ada 3 jenis cost di dalam work order. Yang pertama adalah estimated cost, ini diisi manual di dalam suatu work order, bisa kita estimasikan berapa. Yang kedua adalah plan cost, ini diisi otomatis by system ketika kita memasukkan tenaga kerja, kita memasukkan material, memasukkan jasa, tools, nah itu akan secara otomatis dikalkulasi oleh
sistem berapa biayanya. Dan setelah dieksekusi, setelah dikomplit, nah ini akan terjadi namanya actual cost atau yang sudah benar-benar atau real actual costnya berapa. Nah ini kita bisa membandingkan ya antara estimasi dan perencanaan costnya dan juga actual cost kita apakah sudah sesuai untuk menjadikan acuan di perencanaan selanjutnya. Terus kemudian ini ada additional data juga di dalam suatu work order, responsible cost centernya, order tersebut ke siapa. Terus kemudian, nah ini yang penting juga ada status. Di sini status work order bisa terlihat ada dua status dalam work order, yaitu sistem status maupun user status. Sistem status ini diberikan oleh sistem kepada work order otomatis. Jadi ketika order tersebut membutuhkan material misalkan, kemudian di running, dirilis, setelah dirilis secara sistem akan membaca material tersebut ada di gudang atau tidak. Kalau tidak ada di gudang, maka dia akan menerbitkan status tertentu namanya MSPT, material shortage, artinya material tidak tersedia di gudang. Itu namanya sistem status, dia akan membaca tersendiri. Nah, ketika tidak membutuhkan material, dia akan memunculkan status NMAT atau no material. Adapun user status digunakan oleh planner sendiri dalam menentukan si WO backlog ini mau diapakan. Misalkan kenapa dia bisa backlog, alasannya tercantum di dalam user status ini. Misalkan waiting for material WMAT. Nah, bisa ditulis di sini di checklist manual by user, terus by plannernya, ataupun menunggu tenaga kerja, menunggu tools bisa dilakukan atau didefinisikan di user status di work order. Ini ketika membutuhkan material akan muncul namanya material reservation, reservasi di material di work order. Nah, work order ketika reservasi material ini sudah on hand, semua sudah terpenuhi, baru kita bisa melakukan print pick list namanya untuk melakukan good issue atau pengambilan barang di gudang material. Di material sendiri bisa berupa stok material, bisa juga non stok material. Dan ketika material tersebut tidak ada, maka teman-teman dari material management akan melakukan purchasing requisition yang selanjutnya akan dilakukan pembelian material. Nah, alur berikutnya adalah alur untuk plan maintenance atau pekerjaan yang kita setting, rencanakan. Biasanya ini namanya PPM, Predictive Preventive Maintenance. Alurnya adalah kita membuat maintenance plan, kemudian dilakukan running maintenance plan, terus kemudian scheduling maintenance plan itu dan melakukan rilis ketika sudah dilakukan scheduling, dan ketika jadwal sudah terdistribusi dengan baik maka dieksekusi oleh eksekutor dan melakukan konfirmasi WO work order. Dan berikutnya ketika sudah dilakukan eksekusi, permit diterbitkan, dan work order kalau sudah diterbitkan permit, work order bisa dilakukan technical complete atau ditutup, di close. Ini work order plan maintenance seperti pada pertemuan sebelumnya mengenai master data plan maintenance pernah dibahas. Ada 3 tipe dalam penentuan plan maintenance, yaitu single cycle, strategi plan maupun multiple counter plan. Dimana single cycle ini yang paling sederhana ya, misalkan dalam 1 bulan intervalnya 1 bulan sekali, nah itu diterapkan 1 bulan sekali. Untuk yang strategi plan ini ada 2 ya, performance based maupun yang time based strategi. Kalau performance biasanya misalkan 5.000 running hour, dia harus lakukan service, nah itu akan tercall namanya maintenance plan-nya atau work order dari maintenance plan ini. Atau bisa juga menggunakan time based strategi plan yang berdasarkan time based, misalkan 1 bulan sekali dilakukan servis ringan, 3 bulan sekali dilakukan servis berat, 6 bulan sekali overhaul. Nah itu bisa dalam satu strategi. Setiap terlampaui waktu tersebut maka akan muncul work order dari based on time based tersebut. Atau yang ketiga adalah menggunakan multiple counter plan, bisa melakukan gabungan keduanya. Biasanya kalau di mobil ya, di mobil itu atau di sepeda motor, mana yang tercapai duluan, waktu ataukah kilometer. Nah ini bisa dua-duanya diterapkan di dalam satu equipment. Nah ketika kita menerapkan strategi plan, di sini ada time based. Ini contohnya adalah
ketika kita melakukan interval dalam satu hari, maka pendek tempo jatuh tempo misalkan di 1 Januari 2015 atau intervalnya 1 tahun sekali lah misalkan. Itu akan jatuh tempo di 1 Januari 2016 dengan interval 1 tahun sekali. Sedangkan performance base misalkan, performance base ini suatu pompa ya, misalkan harus diperiksa setiap mencapai 50.000 liter, di mana setiap perkiraan pemakaian setahun adalah 720 liter. Nah, dilakukan standar di 1 Januari 2015, maka pendek pertama jatuh tempo di tanggal 26 Januari 2015, di mana 1 Januari 2015 ditambah 50.000 liter dibagi dengan 720.000 liter dibagi 365 atau dibagi dalam setahun ya. Maka ketemunya 25 hari. Nah, ini berdasarkan performance base bisa seperti itu. Nah, ada juga scheduling indikator yang harus diyakinkan atau diperiksa pemilihannya dalam menggenerate maintenance plan, yaitu time base yang dimana plan date-nya dikalkulasi dalam interval tertentu, misalkan 30 hari, maka dia akan selama 30 hari ke depan akan memunculkan plan date selanjutnya. Bisa juga dengan yang time base with key date. Nah, ini is exactly ya, dalam misalkan setiap 1 bulan sekali intervalnya, setiap tanggal 10 dilakukan pemeriksaan, maka di tanggal 10 berikutnya, di bulan berikutnya akan muncul exactly tanggal yang sama. Atau juga bisa melakukan menggunakan time base by factory calendar. Nah, factory calendar ini bisa berupa tanggal kerja di Indonesia, karena akan dipilih factory calendar ini kalender mana yang kita gunakan, kalender Indonesia, kalender negara apa dan sebagainya, itu bisa diupdate melalui otomatis ya by sistem SAP ini. Nah, dalam pembentukan maintenance plan juga perlu dilihat namanya call date, yaitu call date itu adalah tanggal panggil dia berapa lama, misalkan dia itu intervalnya adalah kalau di sini contohnya adalah intervalnya 3 bulan sekali. Nah, call date-nya misalkan ya, call date-nya itu 30 hari, berarti 30 hari sebelum pelaksanaan, maka itu akan muncul work order-nya. Jadi 30 hari misalkan ini di start di tanggal 15 Maret 98, tahun 98, kita intervalnya 3 bulan sekali dan call date-nya call horizon-nya di 30 hari, maka dia harusnya muncul work order di tanggal 15 bulan 5 tahun 98. Kenapa? Karena plan date-nya dilaksanakan 15 Juni 98, sehingga call date-nya itu sesuai dengan setting call horizon 30 hari sebelum pelaksanaan itu muncul WO-nya sebagai peringatan. Ada juga si faktor dan tolerance, ini yang benar-benar harus diperhatikan dalam men-setting maintenance plan, karena ketika settingnya ini salah atau tidak sesuai dengan keinginan, maka ini akan menjadi perubah atau mengubah interval dari suatu maintenance plan yang biasanya sebulan sekali bisa jadi berubah, dia akan menjadi tetap sebulan sekali tapi tanggalnya bergeser karena ada keterlambatan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Contohnya adalah seperti ini. Toleransi, ketika kita isi toleransi 100%, maka 100% keterlambatan itu tidak akan ada masalah, tidak akan ada pergeseran. Tetap work order yang selanjutnya akan tetap muncul, tidak akan ada masalah. Tetapi kalau toleransinya 0%, maka sebelum work order yang lama ini closing, maka tidak akan muncul work order baru. Maka dari itu akan menggeser jadwal selanjutnya. Nah, si faktor late competency adalah merupakan rentang jarak antara sebelum dan sesudahnya. Ini sama dengan toleransi, tapi dilihat dari si faktornya, ketika order itu lebih cepat dikerjakan, berapa persen dari tanggal plan date-nya. Nah, ketika misalkan kita setting si faktor late competency itu 3 hari maksimal. Jadi ketika dia dikerjakan 7 hari lebih cepat, maka dia akan menggeser jadwalnya menjadi lebih cepat lagi. Tapi ketika dia hanya dikerjakan 2 hari sebelum tanggal dan faktor
shift factor late completion-nya itu kita setting di 3 hari, maka tidak akan terjadi masalah atau tidak akan terjadi pergeseran. Sama halnya dengan shift factor early yang akhir ya, di akhir. Itu terus kemudian ada scheduling period. Scheduling period ini berapa lama periode dalam lakukan schedulingnya, bisa disetting dalam 5 tahun dan sebagainya. Ada juga deadline monitoring yang kita bisa ngelihat ini tiketnya di IP19 atau IP24, bisa kita lihat ini work order atau jadwal maintenance plan yang keluar dalam bentuk grafik, bisa kelihatan, atau juga dalam bentuk tabel seperti di sisi kanan ini bisa terlihat kapan plan date dan kapan call date-nya. Oke, itu mungkin sistem pemeliharaan. Selanjutnya ada sedikit intermezzo mengenai sistem pengadaan barang dan jasa, di mana sistem pengadaan barang dan jasa ini sangat-sangat mendukung dalam sistem pemeliharaan ya. Ketika kita request barang pemeliharaan yang diminta di spare part di pemeliharaan tidak tersedia, maka pemeliharaan tersebut akan tertunda, akan terjadi namanya backlog work order. Atau jasa juga, jasanya tidak tersedia, maka akan terjadi backlog work order karena menunggu jasa tersebut. Oke, proses secara umum adalah seperti tampak pada layar, di mana ada 2 start. Yang pertama adalah request, by request. Yang kedua adalah by planning run atau yang berdasarkan sistem. Misalkan material ROL yang reorder level itu planning run termasuknya. Kalau yang request berdasarkan material non-stock. Ini bisa muncul purchasing requisition. Setelah requisition muncul, bisa dilanjutkan ke DUR, daftar usulan rekanan. Daftar usulan rekanan masuk ke request for quotation. Masuk dari request for quotation ini bisa muncul ke tahap selanjutnya, tender dan sebagainya, evaluasi teknis. Nah, kalau sudah final akan muncul purchasing order. Nah, kalau PO ini sudah datang, misalkan dalam bentuk jasa, dia akan ada service entry sheet. Jadi service acceptance-nya ini dimasukkan ke dalam SAP. Kalau dari usernya menerbitkan BA ya, berita acara, terus kemudian di SAP dimasukkan service entry sheet SES. Sedangkan kalau barang, ketika barang itu datang, dicek barang quality, kalau sudah oke, diterima di barang, namanya good receipt. Nah, kedua hal tersebut kalau memang sudah diterima, terjadi invoice ya, invoice verification, dan vendor bisa dibayarkan. Sedangkan dari sisi pemeliharaannya, barang yang sudah datang bisa dilakukan good issue atau pengambilan. Nah, ini di pengadaan barang dan jasa pun atau di modul MM ya, itu ada juga master data. Master data yang pertama adalah master data material master. Nah, ini material master ini berisi data dan parameter yang mendefinisikan setiap item barang dalam sistem SAP. Informasi yang relevan dengan proses dan organisasi di mana item barang tersebut digunakan dan akan didefinisikan, dicatat dalam tampilan terpisah. Nah, ini sebagai contoh dalam suatu material ya, gasket misalkan, itu ada isi basic datanya seperti apa, deskripsinya gasketnya, terus kemudian classification-nya gasketnya, terus bisa juga plan storage-nya berapa, ada di gudang berapa, dari kondisi deskripsi dari purchasing, dia tipenya apa, stok atau non stok, forecasting biaya ke depannya berapa sih inventory value-nya ini, forecasting order text yang dulu pernah di order, sehingga kalau misalkan ada forecasting order text ini akan sangat membantu repeat order. Kalau kita beli barang yang sama, kita bisa ngeliat oh ya ini speknya, maka diusahakan adanya material number ini sangat membantu kegiatan maintenance, baik maintenance maupun pengadaan, karena dengan adanya material number tersebut kita bisa melakukan spesifikasi bahwa misal setiap equipment dia membutuhkan material numbernya A, B, C, D. Nah, itu bisa dipastikan seperti itu. Jadi lebih mudah tanpa perlu klarifikasi lagi ini. Klarifikasi ini benar nggak pembelian materialnya ini dan sebagainya. Padahal sudah bisa tercantum semuanya di material number, material master ini. Terus kemudian ada 3 tipe material master itu, material number. Yang pertama no planning, yang kedua adalah PD atau menggunakan MRP, dan juga V1 yang ini reorder point atau reorder level. Biasanya barang ROL ya, ini yang V1 ini.
ND ini tidak akan di-trigger ya, tidak akan di-trigger secara sistem, dia di-trigger secara manual ketika ada request, memang non-stop ya. Nah, kalau yang PD ini sistem akan membalance antara total kebutuhan dengan total available stock. Nah, dia on hand stock ditambah dengan order stock ditambah dengan firm order proposal, dia akan melihat total available stocknya berapa. Ini yang dinamakan dengan tipe PD. Dan V1 ini yang merupakan replenish lead time atau pengisiannya dilihat. Jadi ROL minimum level berapa, dia akan melakukan secara otomatis pembelian ya, purchasing requisition yang menerbitkan PR. Nah, ini tahap berikutnya di PR, purchasing requisition, isinya seperti ini. PR ini melalui 4 tahap rilis. Yang pertama di staffnya candal pengadaan, candal PBWJ, kemudian di kabagnya, di AVP-nya, di manajernya, di VP-nya, dan juga tahapan selanjutnya di VP anggaran. VP anggaran harus menyetujui biayanya ya, dilihat dari segi biaya dan anggarannya. Di sini terus kemudian juga DUR, daftar usulan rekanan, yang merupakan DUR ini merupakan master data juga, di mana setiap vendor tersebut dimappingkan ke dalam master data scope of supply-nya. Tidak semua vendor bisa diundang gitu loh pada setiap pengadaan ketika yang kita usulkan, misalkan pembelian material grupnya ini tidak masuk ke dalam tipe spare part alat-alat mechanical rotating. Nah, yang masuk ke dalam scope of supply mechanical rotating ini vendornya siapa saja, ini harus bisa didefinisikan seperti itu. Nah, ketika kita membeli material dengan purchasing material dengan material group mechanical rotating, maka vendor yang tidak di-hit di SOS mechanical rotating, maka mereka tidak akan diundang, tidak akan masuk ke propose vendor di sistem SAP. Tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan penambahan juga, karena ini sifatnya propose vendor di dalam SAP. Akan terbentuk DUR, daftar usulan rekanan. Setelah DUR muncul, terus kemudian dilakukan RFQ ya, request for quotation dan sebagainya, tender, proses dan lain-lain. Nanti kalau sudah ada pemenang muncul PO di SAP ini. PO di SAP bisa kita lihat berapa nilai PO-nya, delivery time-nya berapa. Biasanya untuk user pemeliharaan yang penting adalah nilai pertama berapa penyerapan anggarannya, yang kedua adalah siapa vendornya, dan juga delivery time-nya. Ini delivery time-nya ini tanggal berapa, sehingga hubungannya dengan scheduling pekerjaan. Apakah saya harus melakukan pemunduran pekerjaan atau ternyata datangnya bisa maju, saya harus melakukan rescheduling lagi pekerjaannya. Ini hubungannya dengan scheduling work order. Ini adalah vendor evaluation dari di SAP sendiri. Ada evaluasi vendor bagaimana dari sisi delivery, quality, price, service-nya, RFQ responnya, dan lain-lain. Itu bisa dinilai di dalam SAP. Dan berikutnya dari segi pemeliharaan juga bisa melakukan good checks dan isu. Ini sebetulnya punya modulnya ya, tapi sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali di pemeliharaan, karena di pemeliharaan sendiri harus melihat stoknya berapa untuk setiap spare part, apakah ada di gudang, bagaimana kondisinya. Nah, ini yang harus ngecek terkadang kita sendiri juga harus mengecek. Sebetulnya ranahnya ngecek itu lebih ke ya, tapi sebagai user juga punya kepedulian ketika materialnya tidak ada di gudang. Ini yang perlu diingatkan bersama lah, agar sistemnya ini berjalan, work ordernya tidak terlalu lama, backlognya. Nah, terus kemudian reservation list juga bisa dilihat di T-code di MB25, sedangkan yang stok tadi di MB52. Nah, reservation list ini bisa dilihat berdasarkan work order. Jadi work order yang memiliki reservasi material di dalamnya bisa kita lihat di gudang ada nggak stoknya, terus kemudian kekurangannya berapa kalau ada, atau sudah diambil belum, itu bisa dilihat di dalam reservation list MB25. Kemudian kalau mau memantau progres pengadaan barang dan jasa juga bisa melakukan T-code di ME5A, bisa melihat proses pengadaannya sampai mana, dari request
misalkan di work order tersebut ada permintaan jasa atau material, itu bisa dilihat di MA5A. Dan juga ada tikot apa namanya develop di Petra sendiri di ZMM_R01. Ini cukup lengkap untuk melihat keseluruhan proses overall. Tapi mungkin ini tidak semuanya bisa diakses, hanya bisa diakses biasanya oleh user profesional ya, user ID profesional. Karena ini cukup banyak sekali kalau ngelihat di sini antara keterlibatan di modul-modul PM dan juga modul MM. Dan terakhir juga bisa melakukan akses anggaran ya, melihat informasi anggaran di tikot ZFM LPA atau LPA. Nah ini juga tikot yang ibaratnya sakral ya, hanya bisa dilakukan atau bisa diakses oleh user ID dengan PIC tertentu ya, yang sudah ditunjuk oleh anggaran dan juga persetujuan, sehingga bisa melihat kondisi anggaran. Nah ini sangat penting sekali bagi manajemen setempat ketika dia menata anggarannya bagaimana, komitmennya sudah berapa, yang PO berapa, PR berapa, yang sudah realisasi dan sisanya berapa. Ini bisa dilihat di ZFM LPA ini, sehingga membantu untuk menata kondisi anggaran yang di dalam suatu departemen. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya kali ini mengenai proses bisnis plan maintenance dan juga ada sedikit intermezzo di proses pengadaan barang dan jasa. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini dapat membawa manfaat juga bagi kita dan bisa mendapat ilmu di-sharingkan kepada rekan-rekan lainnya sehingga menjadi ibadah yang terus berkesinambungan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera, Petrokimia Jaya.